Halo, kembali lagi bersama kelompok kami. Dan di video kali ini kami ditugaskan kembali oleh guru kami untuk membuat sebuah video presentasi. Sebelumnya, perkenalkan ada si tampan Muhammad Saiful Alam dan Musi Maulana. Dan setelahnya ada Dika Pramana si paling cool, ada juga Solehudin si paling ribet, dan terakhir ada dua bidadari cantik bernama Siti Rahmawati dan Suci Indah Permatasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang hukum dasar-dasar bab waris. Dasar-dasar hukum waris, sumber hukum ilmu mewaris yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau hadis, dan setelah itu ijma para ulama serta sebagian kecil dari hasil ijtihad para mujtahid. Untuk pertama yang ingin dijelaskan yaitu rekan saya yang bernama Siti Rahmawati dan Suci Indah Permatasari. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, materi yang pertama adalah Al-Quran. Dalam Islam saling mewarisi di antara kaum muslimin. Hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasibam mafruḍun. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagia yang telah ditetapkan. Ayat-ayat lain tentang mawaris terdapat dalam berbagai surat, seperti dalam Quran surat An-Nisa sampai dengan 12 dan ayat 176, Quran surat An-Naml ayat 6 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 4. Sedangkan permasalahan yang muncul banyak diterangkan oleh As-Sunnah dan sebagainya hasil ijma dan ijtihad. Perkenalkan, nama saya Solehudin. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu tentang sumber hukum ilmu waris dari As-Sunnah. Hadis dari Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas wa ta'allamul faraido wa'allimuha fa inni imru'un maqbulun wal ilmu marfu'un wa yushika ayyakhtalifa asmani fil faraid wal mas'alati fala yajidani ahadayyu biruhuma. Yang artinya, dari Ibnu Mas'ud katanya bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diingat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Alam dan di sebelah kanan saya yaitu rekan saya yang bernama Musi Maulana. Di sini rekan saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang hadis dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ilmu salah satu wa ma siwa dalika bahwa fadilu ayatum muhkamatun aw sanatun qaimatun aw faridatun adilatun. Artinya, ilmu itu ada 3 macam, dan yang selain yang 3 macam itu sebagai tambahan saja. Ayat Muhammad
sunnah yang datang dari Nabi dan faraidah yang adil. HR Abu Dawud dan Ibnu Majah. Baik, berdasarkan kedua hadis di atas, maka mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Artinya semua kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu faraid dengan segala kesungguhan. Perkenalkan, nama saya Dika Pramana. Di sini saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu tentang posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia menunjuk pada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam KHI mulai pasal 171 diatur tentang pengaturan pewarisan, harta warisan, dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991. Yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris, pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf terlalu banyak kekurangannya karena kami masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.